Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin muslimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang ke-27 Ramadan 1441 Hijriah, kita masih diberi kemauan dan kemampuan menjalankan puasa, diberi kemauan dan kemampuan melangkah menuju masjid mengerjakan sholat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari Senin yang lalu kami menyampaikan kaitannya dengan orang-orang yang terbaik menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kemarin kami sampaikan, orang yang terbaik adalah mereka yang melakukan kesalahan tapi kemudian dia mau bertobat atas kesalahan itu. Dan pada kesempatan kali ini masih ingin kami sampaikan terkait orang-orang yang terbaik menurut Nabi. Kita tahu pasti banyak di antara kita punya hutang. Yang hutang itu bisa mengantarkan kita ke dalam surga, tapi sebaliknya pula bisa mengantarkan kita atau menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dalam kehidupan sehari, banyak di antara kita pasti tidak terlepas dari hutang piutang itu. Nah, sebab di antara kita ada yang membutuhkan dan ada pula yang dibutuhkan barangkali. Ya, itulah keadaan yang telah ditetapkan Allah. Ada yang dilapangkan rizkinya berlimpah, tapi tidak sedikit pula orang yang dipersempit rizkinya. Maka kemudian untuk memenuhi karena disempitkan tadi, maka perlu kemudian cari utang. Tetapi harus diingat bahwa tidak semua yang hutang berarti jelek. Bahkan Nabi menyebutkan orang yang berhutang sekalipun dimungkinkan dia menjadi manusia yang terbaik atau orang yang terbaik. Hanya persoalannya siapa orang hutang yang terbaik itu. Ya, Nabi menyebutkan yang diriwayatkan oleh Bukhari, sesungguhnya seorang apabila berhutang maka dia sering berkata dusta, maka kemudian bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka. Tapi kemudian Nabi pun menyampaikan bahwa orang yang terbaik adalah orang yang punya hutang tapi terbaik dalam menyaur hutangnya atau membayar hutangnya. Maka beberapa hal kami ingin sampaikan yang harus kita ketahui terkait dengan apa hutang itu dan bagaimana kita mesti harus menyelesaikannya. Sehingga kemudian meskipun kita banyak hutang, karena memungkinkan itu, tapi kita termasuk orang yang mulia karena orang yang terbaik. Seringkali banyak di antara kita sekarang ini yang namanya hutang, disaur ngangge padu, nggih Pak nggih. Ya, banyak terjadi. Ditagih niku ndelik piye carane gen ra konangan, syukur melayu. Ya, seringkali banyak itu terjadi. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita ingin sampaikan beberapa hal yang terkait dengan hutang yang itu diberitahukan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Jadi yang pertama harus diingat, yang harus kita ketahui bahwa hutang itu seringkali kadang melenakan kita. Oh ya nek itu niku penak tenan. Tapi setelah itu bagaimana cara membayarnya yang kadang kita salah bersikap dalam hal ini. Jadi jangan pernah kita tidak mencatat utang piutang itu. Itu penting meskipun angkanya sedikit. Meskipun angkanya sedikit, karena sudah disebutkan surat Al-Baqarah 282, kita orang iman diseru oleh Allah, apabila kalian melakukan hutang-hutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menulisnya. Yang perintahkan nulis nyatet niku Gusti Allah.
Kemudian yang harus kita ketahui pula, jangan pernah berniat tidak melunasi hutang. Karena banyak orang yang demikian ini. Wis pokoknya untuk kredit kasih ambil. Kopi gampang. Tidak sedikit kemudian utang motor misalnya, begitu mau ditagih, mau ditarik, diprotoli, dijupuk sing apik, diganti onderdil yang jelek, sehingga dia badi dan sebagainya. Jadi Rasul bersabda, siapa saja yang berhutang sedang tidak berniat melunasi utangnya, maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri. Di akhirat kelak, orang yang tidak nyaur utang itu Allah sebutkan orang ini adalah pencuri. Pun di dunia saja pencuri itu gursili rekoso, bisa jadi taruhannya nyawa. Apalagi di akhirat kelak Allah yang menilainya. Pasti kita akan tercela dengan itu, akan hina dengan kondisi itu. Maka jangan sekali-kali kita punya niat untuk tidak melunasi utang, meskipun sedikit. Alah kursi di oke, jangan sampai seperti itu. Kemudian punya rasa takut jika tidak bisa bayar utang. Karena apa ya, alasannya dosa yang tidak diampuni dan tidak masuk surga itu salah satunya adalah hutang. Rasul bersabda, semua dosa yang orang mati syahid diampuni kecuali utang. Jadi utang ini kalau belum kita sahur atau kita bayar atau kemudian diikhlaskan oleh yang kita hutangi, tetap sampai akhirat akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang punya niat saja, yang akhirnya memang sampai mati kok belum dibayar, ya dia pencuri, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan merasa tenang kalau masih punya hutang. Ya, jadi saat ini ada yang gaya hidup niku utang piye caranya sepenting oleh. Ya, kalau memang bentuk kebutuhan yang mendesak dan harus dipenuhi, ya monggo saja barangkali. Tapi tidak sedikit orang utang itu hanya karena ya kebiasaannya, ada hobi bahkan. Jadi barang siapa yang mati dan masih berutang 1 dinar atau dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan diambil amal kebaikannya, karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Jadi nanti tetap ditagih Pak sama yang punya, dan yang nagih bukan yang bersangkutan tapi Allah. Oh kan diutang karo 1000. Orang di duit, maka kebaikan yang dimilikinya diberikan pada orang yang dihutangi. Lah kalau entek pripun? Ya akhirnya dosa orang yang dihutangi diberikan kepada orang yang hutang. Tentu itu merugikan bagi diri kita. Maka jangan sekali-kali kita merasa tenang kalau masih punya hutang. Kemudian jangan pernah menunda membayar hutang. Itu penting barangkali. Jadi nek duit barangkali kok isih suwe sekalipun di awal bisa dilunasi lebih baik. Ya. Rasul bersabda, menunda-nunda bayar utang bagi orang yang mampu bayar adalah kezaliman. Menganiaya diri loh Pak. Bisa jadi sedikit itu kalau diberikan pada orang, dibayarkan bisa untuk kepentingan yang baik. Tapi seringkali banyak diantara kita kusik rapopo ngisi suwe waktu nih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimah, kemudian yang keenam yang perlu kita ketahui, jangan pernah menunggu ditagih baru membayar utang. Ini penting barangkali juga harus kita ketahui. Sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam pembayaran utangnya. Itu kata Nabi. Jadi monggo kalau memang kita punya utang, ya segera kalau kita punya dibayar. Kemudian jangan pernah mempersulit dan banyak alasan dalam pembayaran utang. Nabi bersabda, Allah Azza wa Jalla akan masukkan ke dalam surga orang yang mudah ketika membeli, menjual, dan melunasi utang. Jadi manusia yang terbaik, bahkan dijamin Allah surga kalau kemudian dalam hutang piutangnya itu bersikap sebagaimana mestinya yang dicontohkan oleh Nabi. Ya salah satu kebaikan orang yang utang itu, ya mestinya janjinya seminggu kok orang dino rampung dibayar, itu pasti baik. Yang diutangi mesti senang, betul. Apalagi kemudian diberi hadiah yang utang kita, kan mesti senang yang utang juga. Apakah tidak riba? Ya tidak ada janji apa-apa, kita memberi infak dari kita, sedekah dari kita kan baik. Atau kita beri hadiah yang lain. Wis ngutangi aku duitku kae, tak tukokke roti, tak beli, tak tambahi roti, kan baik. Kemudian jangan pernah meremehkan utang meskipun sedikit. Rasulullah SAW bersabda, roh seorang mukmin itu tergantung pada utangnya sampai utangnya dibayar. Jadi tertangguh roh kita kalau kita mati kok pasti punya hutang, kecuali kemudian kita bisa bayar atau dibayar oleh ahli waris. Karena memang salah satu yang harus dikerjakan oleh ahli waris
ketika seseorang itu meninggal, salah satunya adalah hutang. Maka hutang ini boleh dibicarakan meskipun itu milik orang lain, bisa jadi bagi seorang aib. Tapi agama membolehkan. Karena apa? Biar bisa disaur kalau memang kemudian orang itu meninggal dunia dan belum dibayarkan, maka kewajiban bagi ahli warisnya untuk membayarnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, jangan pernah berbohong kepada pihak yang memberi hutang. Dan ini banyak terjadi. Nenek nganggi ngomong ora eneng padahal di dalam rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ketika seseorang berhutang maka bila berbicara ia dusta dan bila berjanji ia ingkar. Ya, inilah yang menyebabkan manusia yang berhutang kemudian dijerumuskan oleh Allah ke dalam nerakanya. Naudzubillah. Saya yakin kita punya hutang dan untuk menjadikan hutang itu kebaikan bagi kita, maka jadilah orang yang terbaik dengan baik bagaimana kita membayar hutang kita. Dan yang terakhir, jangan pernah berjanji jika tidak mampu memenuhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Surat Al-Isra ayat 34 memberitahukan kepada kita, janji saja hutang, apalagi hutang tenan duit, pasti akan diminta pertanggungjawaban. Dan jangan pernah lupa doakan orang yang pernah memberi hutang kepada kita. Ini juga penting barangkali. Dan inilah termasuk orang yang sebaik-baik orang yang berhutang. Sudah diberi, ditambahi, kemudian kita doakan yang baik-baik. Rasul bersabda, barang siapa telah berbuat kebaikan kepadamu, balaslah kebaikan itu. Jika engkau tidak menemukan apa yang dapat membalas kebaikannya, maka berdoalah untuknya sampai engkau menganggap bahwa engkau benar-benar telah membalas kebaikannya. Jadi jelas tuntunan Nabi, monggo kalau memang ya, barangkali kita terlepas dari hutang pun ya tidak banyak orang yang bisa ya, mendapatkan itu, maka monggo meskipun kita berhutang bukan itu tercela, bahkan bisa mulia ketika kita kemudian menempatkannya sebagaimana itu dilakukan oleh Nabi kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi petunjuk kepada kita, kalaupun kemudian kita orang yang berhutang bisa menjadi yang terbaik dengan hutang yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf. Dan ini terakhir kami menyampaikan di masjid ini. Apabila dalam kami menyampaikan, dalam kami ya, bertemu panjenengan pada tempat ini ada hal yang salah keliru tidak berkenan di hati panjenengan, tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.